Hai semuanya, gue Fahmi dan alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan buat nyobain handphone terbaru dari Samsung yang membawa teknologi terbaru, yaitu Galaxy Z Fold 4 nih barangnya, dan juga Galaxy Z Flip 4. Nah ini nih yang paling kece nih ya. Kedua handphone ini membawa desain terbaru yang lebih bold. Terus tentunya ada upgrade ya, chipsetnya, spesifikasinya, dan juga kameranya nih. Z Fold 4 udah punya tele yang mampu 30 kali zoom. Oke, lanjut aja kita bahas ini. Kita mulai dari Galaxy Z Fold 4, HP yang paling prestis, paling premium, paling tertinggi untuk kasta smartphone flagship, dimana kali ini perjalanannya emang udah masuk ke tahap penyempurnaan, lebih ke arah menjadikan suatu produk yang anti mainstream menjadi mainstream. Flagship ini hadir dalam 3 warna black, grey, green, sama beige. Layar pada bagian depannya lebih melebar 2,7 mm dengan bezel yang makin menipis dan beratnya menurun menjadi 263 gram. Jadi makin ringan buat ukuran HP foldable. Jujur, ngegenggam HP ini terasa nyaman, ukurannya pas, nggak terlalu berat, padahal dengan gaya desain yang agak kelihatannya bold, pada bagian sisi kita bisa lihat udah agak lebih mengotak ya. Ke bagian layar yang dalam kita bisa ngelihat ukurannya masih sama 7,6 inci tapi sedikit lebih lebar 3 mm dari versi yang sebelumnya. Dan upgrade yang signifikan buat kamera depan under display-nya. Kali ini bener-bener nggak kelihatan, nggak ketara seperti versi sebelumnya yang masih kelihatan ada semacam dots pada kamera under display-nya. Fitur-fitur yang pasti bakal disukai adalah kemampuannya sebagai smartphone bisnis dan juga pada saat yang sama menjadi smartphone entertainment. Kualitas layar sama speakernya nggak usah diraguin lagi. Layarnya Dynamic AMOLED 2X 120Hz di luar dan di bagian dalamnya. Nonton film ada flex mode untuk hands-free watching. Layar setengah bagiannya itu juga bisa dijadikan touchpad pada mode flex mode di flex panelnya. Multitasking, pindah-pindah aplikasi juga bisa sangat mudah karena punya taskbar pada bagian bawahnya layaknya sebuah komputer. Dipakai untuk ngetik layaknya ala-ala komputer portable, juga bisa memberikan kenyamanan. Pastinya ada dukungan S Pen versi foldable yang dijual terpisah dan eksklusif spesial khusus buat Fold 4. Digabung bersama case-nya. S Pen versi terbaru ini juga support buat Fold 4 dan Fold 3. Kualitas layarnya menggunakan bahan yang sangat reliable, ultra thin display yang udah teruji banget. Mereka klaim bertahan fold dan unfold sampai 200.000 kali. Ya mungkin hitungannya ini sanggup ya sampai 5 tahunan. Eksterior juga dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Plus di depan dan di bagian belakangnya. Bagian framenya juga armor aluminium, dan yang paling oke nih adalah HP ini punya IP rating water resistant IPX8 up to 30 menit dan kedalaman 1,5 meter. Dipastikan aman ya kalau mau kehujanan atau sebagainya. Masuk ke bagian performanya, yes, ini yang paling mantep nih menurut gua, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang artinya langsung naik 2 tingkat dari versi sebelumnya. Punya RAM 12GB dan pilihan storage dari 256 sampai ke 1 TB. Gue yakin nih, sangat yakin performa baterainya bakal lebih oke. Dimana chipset 8 Plus Gen 1 itu udah teruji sebagai chipset flagship yang powerful tapi hemat daya. Nah sekarang kita ke kameranya. Sebagai brand yang terkenal punya kamera HP nightography terbaik di S-series, tentu hal ini menjadi sesuatu yang mudah buat mengadopsi sistem tersebut ke lini foldable mereka. Galaxy Z Fold 4 secara signifikan upgrade kameranya. Setup kameranya ada 3 tanpa gimmick, dimana main kameranya upgrade ke 50 megapiksel yang ukuran pixel size-nya juga nambah besar. Ultrawide kameranya 12 megapiksel, dan yang ini yang terakhir, telefoto 3 kali optical zoom yang sanggup 30 kali digital zoom dengan kualitas yang masih oke. Nah sayangnya belum ada lensa periskop. Oke, sekarang kita langsung mau nyobain kameranya menggunakan flex mode yang ada viewfindernya di sebelah kirinya, terus untuk ngezoom jauh sampai 30 kali zoom.
Berikutnya adalah Galaxy Z Flip 4, HP flagship yang super compact, super slim tapi punya desain dan performa yang paling terdepan. Gua rasa sangat mudah ya buat orang-orang menyukai HP ini. HP lipat seperti ini cuma Samsung yang bisa bikin sampai secantik ini. Kita mulai dari desainnya, bagian sisi yang kelihatan lebih mengotak tapi ukuran compactnya semakin mengecil. Pada saat posisi tertutup, lebarnya berkurang 1,2 mm dan tingginya berkurang 1,5 mm dari versi sebelumnya. Bagian kamera dekat layar ini juga kelihatan lebih bold ditambah desain dual tone yang punya kombinasi warna menarik. Seenggaknya ada 4 pilihan warna yang menarik: Essential Graphite, Genderless Pink Gold, Bora Purple, dan Contemporary Blue. Tapi ada juga Bespoke Edition yang datang dengan 75 kombinasi warna kece. Cuma tersedia untuk global aja ya ini. Untuk versi Indonesianya tersedia 5 kombinasi warna untuk Bespoke Edition dan ada satu warna spesial khusus untuk Indonesia yaitu warna merah putih. Di bagian layar kecil belakang ini juga bisa disesuaikan menurut penggunanya. Bisa juga pakai AR emoji, foto, video ataupun GIF dari penggunanya. Notifikasi juga bisa disetting pada bagian ini. Tema juga bisa disesuaikan dengan warna HP-nya. Masuk ke bagian layar dalamnya dibuat lebih imersif, lebih luas, bezelnya lebih tipis. Bagian atas bawah berkurang 0,3 mm, bagian sisi berkurang 0,8 mm. Tipis banget ini bezelnya. Secara kualitas pastinya keren. Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz, punya durability yang sama persis seperti Fold 4. Juga punya sertifikasi IPX8 tahan air dan debu. Ke bagian kameranya dapat upgrade yang signifikan. Punya 2 kamera, sensor kamera lebih besar, pixel size-nya juga. Kamera utama dan ultrawide yang kali ini udah kebagian mode portrait untuk natural bokeh. Juga kebagian nightography layaknya Galaxy S series. Jadi nggak perlu khawatir lagi sama hasil foto low light karena bakal bagus seperti halnya Galaxy S series yang paling terbaru. Nah, yang menarik berikutnya adalah display kecil nih di bagian belakang ini bisa dibuat untuk seamless vlogging, dijadikan sebagai viewfinder. Jadi bisa buat video ngevlog menggunakan kualitas kamera belakangnya yang udah teruji bagus. Semua mode kameranya juga support ke viewfinder di belakang ini dari foto normal sampai ke portrait mode. Tapi yang paling lucu menurut gue adalah perekaman video menggunakan HP ini jadi bisa ala-ala kamera handycam. Tinggal buka aplikasi kameranya, terus lekuk aja di sekitar 90 derajat. Navigasi shutter button kamera akan menyesuaikan menjadi flex mode. Tombol perekaman ada di setengah bagian bawah layarnya, setengahnya lagi adalah full screen menampilkan viewfinder video. Menurut gue bakal lebih menarik lagi nih kalau Samsung memberikan filter vintage dan semacam ada timestamp ala-ala kamera handycam jadul. Ke bagian performanya, nah ini yang gokil dari HP secantik ini, sekompak ini pakai chipset tertinggi saat ini, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dipadukan RAM 8GB. Pilihan storage dari 128 sampai ke 512GB. Tentu kita ngerasain sedikit kecewa ya di versi sebelumnya karena kemampuan performa baterainya yang kurang greget. Tapi kali ini di Flip 4 dapat peningkatan baterai yang signifikan dari 3300 ke 3700 mAh. Support fast charging juga. Perlu diingat kalau performa baterai yang menggunakan chipset 8 Plus Gen 1 saat ini dikenal semakin lebih baik. Gue sangat yakin ya kalau performa baterai Galaxy Z Flip 4 akan sesuai ekspektasi dari kita semua. Oke, sekarang kita ke bagian harganya. Galaxy Z Fold 4 base model 256GB dibanderol Rp24.999.000. Varian 512GB dibanderol Rp26.999.000 dan online eksklusif versi 1TB dibanderol Rp30.999.000. Ini termasuk varian warna burgundy yang tersedia khusus online eksklusif aja. Dan Galaxy Z Flip 4 base modelnya 8128 dibanderol Rp13.999.000. Varian 8256 dibanderol Rp14.999.000 dan varian 8512 dibanderol Rp16.999.000. Terus ada juga nih versi Bespoke Edition 8256 yang tersedia 5 pilihan warna dibanderol Rp15.499.000. Selain itu ada juga produk yang menjadi andalan ekosistem Samsung, apalagi kalau bukan wearable. Ada Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro sama Galaxy Buds 2 Pro.
Galaxy Watch series ini ada peningkatan di bioactive sensor, optical heart rate sensor, electrical heart sensor, bioelectrical impedance analysis sensor. Intinya ditujukan untuk penggunanya yang sangat aware ya dengan kesehatannya. Ada blood pressure, ada sleep tracking, body composition, dan blood oxygen. Bisa mengukur hal seperti ini juga sangat penting ya di masa sekarang ini. Selain itu juga desainnya lebih eye-catching. Galaxy Watch 5 Pro diklaim lebih durable, lebih kuat dari versi sebelumnya dengan kaca sapphire. Baterainya lebih besar, ketahanannya lebih oke, ngecasnya lebih cepat, dan pilihan untuk strapnya juga lebih banyak. Berikutnya adalah Galaxy Buds 2 Pro, memberikan 24-bit Hi-Fi Sound Experience, Advanced Active Noise Cancellation, dan Theater-like Sound 360 Audio. Info lebih lengkap mengenai harga dan pre-order bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, that's it. Sekian video kali ini. Thank you buat yang udah nontonin sampai selesai. Jangan lupa kasih komentar, terus kasih likes juga, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.